Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah saat ini Anda sedang memiliki masalah besar yang luar biasa? Apakah Anda ingin dimudahkan Allah dalam setiap pekerjaan dan aktivitas Anda? Apakah Anda sedang memiliki hutang yang kemudian membuat tidur Anda tidak nyenyak, membuat hidup Anda gelisah dan tidak nyaman, dan Anda ingin segera hutang itu dilunasi? Apakah rezeki Anda terasa sempit meskipun sudah berusaha sekuat tenaga? Apakah Anda merasa doa-doa Anda belum juga dikabulkan, seolah-olah langit tertutup untuk Anda? Apakah Anda lelah menghadapi masalah yang datang silih berganti tanpa henti-henti? Apakah hati Anda terasa gelisah, penuh dengan beban, dan sulit menemukan ketenangan? Jika jawabannya iya, maka jangan abaikan pesan ini. Karena ada satu amalan sederhana, namun luar biasa dahsyatnya. Amalan ini bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rizki yang sedang tertutup, melapangkan hati yang sempit, dan mendatangkan pertolongan Allah dengan cara yang tidak terduga. Amalkan doa ini dan rasakan sendiri keajaiban yang Allah berikan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa li ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan seluruh umat manusia, umat Islam yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Dimanapun Anda berada, saya selalu mendoakan dengan sepenuh hati. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan yang paripurna, diberikan kelapangan hati dalam menghadapi setiap ujian, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan keluar yang membahagiakan. Semoga Allah mengangkat derajat Anda, melimpahkan rizki yang halal, berkah, melimpah ruah yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagi sahabat-sahabatku semua yang saat ini sedang mengemban amanah besar atau tengah menghadapi tumpukan hutang, saya berdoa semoga Allah memudahkan jalan Anda untuk melunasinya, tentu saja dengan jalan keluar yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan satu ilmu yang sangat penting dan bermanfaat, khususnya berkaitan dengan rizki. Ilmu ini insya Allah dapat menjadi pintu pembuka keberuntungan baru dalam hidup Anda. Ilmu ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga bisa menjadi jalan perubahan besar yang mengubah hidup Anda 180 derajat ke arah yang lebih baik. Namun sebelum melanjutkannya, saya mengajak para sahabat semua untuk menyimak video ini hingga tuntas. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari kajian ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Hal ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada channel-channel Islami. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan setiap kali channel ini menghadirkan video-video Islami yang insya Allah akan bermanfaat dalam kehidupan Anda. Channel ini adalah rumah bagi Anda, rumah bagi kita semua. Jadi jangan malu untuk berbagi harapan ataupun menuliskan doa Anda di kolom komentar. Tuliskanlah cita-cita Anda, hajat Anda, kebutuhan Anda, permintaan Anda, atau doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Semoga dengan menuliskannya banyak saudara muslim kita yang membacanya, kemudian ikut mengaminkannya, dan itu insya Allah menjadi wasilah terkabulnya doa-doa Anda itu. Karena doa dari sesama muslim, apalagi yang tidak saling mengenal, itu doa yang memiliki kekuatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
salah satu amalan yang penuh keberkahan untuk membuka pintu rizki adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah dengan rutin. Mengapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah umul kitab, induk dari Al-Quran. Tentu saja Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bahkan dalam berbagai riwayat disebutkan Al-Fatihah memiliki keutamaan sebagai pembuka segala kebaikan. Tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk membuka pintu rizki yang seakan-akan tertutup rapat sekalipun. Saudara-saudaraku, jika saat ini Anda sedang merasa rizkinya sempit, hutangnya menumpuk, punya kebutuhan yang belum terpenuhi, bisnis dan usahanya stagnan atau bahkan turun, atau banyak kesulitan di dalam hidup, mungkin inilah saatnya Anda mulai menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk diri Anda sendiri. Ya, sekali lagi, mungkin ini saatnya Anda mulai menghadiahkan bacaan Al-Fatihah untuk diri Anda sendiri. Lalu bagaimana cara mengamalkan wirid Al-Fatihah ini? Silakan disiapkan pulpennya, pensilnya, disiapkan kertasnya, dan alat tulis yang lainnya. Silakan disiapkan supaya bisa mencatat. Orang belajar, orang mencari ilmu yang tidak menuliskan ilmunya, itu seperti orang yang sedang berburu yang tidak membawa tali. Jadi hasil buruannya tidak ditali, cuma digeletakkan saja, akhirnya hasil buruannya lari. Demikian juga kita belajar, kita sedang mendapatkan ilmu yang baru, kalau tidak dicatat, maka ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bagaimana cara mengamalkan amalan Al-Fatihah ini? Yang pertama, awali dengan mengucapkan salam. Salam ini ditujukan untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu salamnya. Jadi ucapkan Assalamualaikum dengan menghadap ke cermin, ya, lihat ke cermin, ucapkan salam kepada diri sendiri. Atau kalau tidak punya cermin, ya ucapkan diri sendiri. Bayangkan bahwa diri kita itu sedang hadir, kemudian kita mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Mengapa kok mengucapkan salam? Karena salam itu doa, dan salam adalah bentuk kasih sayang kita. Jika kita mengucapkan salam itu untuk diri kita sendiri, maka itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Hal ini adalah langkah awal untuk berdamai dengan hati dan pikiran kita sendiri. Setelah kita mengucapkan salam kepada diri kita sendiri, yang kedua, panggil nama Anda sendiri dengan penuh kelembutan. Ya, dipanggil namanya sendiri, nama lengkapnya. Bila perlu dengan binnya. Misalkan namanya adalah Gibran, maka panggillah nama itu Gibran. Gibran bin Supeno misalkan. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gibran bin Supeno. Kemudian lantunkan doanya. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, atau pakai bahasa daerah juga tidak apa-apa. Bagaimana doanya? Terserah doa apa saja, yang penting doa yang berisikan kebaikan untuk nama kita, untuk diri kita. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Gibran bin Supeno, semoga Allah melindungi dan memberkatimu. Semoga Allah selalu melindungi dirimu, memudahkan segala urusanmu. Nah, ya, sudah dua langkah ini. Kemudian langkah yang ketiga, bersyukur. Ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapkan dengan sepenuh hati. Syukuri semua nikmat, baik itu kecil ataupun nikmat yang besar yang sudah Anda terima hingga hari ini. Silakan bayangkan, silakan dihitung nikmat apa saja yang sudah Allah berikan kepada Anda. Nikmat Allah itu beragam bentuknya, banyak sekali jumlahnya. Makanya kata Al-Quran, jika kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Misalkan nikmat apa saja? Yang pertama,
sudah dihadirkan di bumi, sudah dilahirkan oleh ibu kita, diasuh oleh ibu kita dengan baik. Kita bisa bernafas dengan gratis, punya tangan dan kaki dengan lengkap, punya mata yang bisa melihat dengan jelas, punya telinga yang bisa mendengarkan dengan sempurna, dan beragam nikmat yang lainnya. Salah satunya kita hidup di Indonesia ini nikmat juga. Bayangkan jika kita dihidupkan di belahan bumi sana, di Palestina misalkan, saudara-saudara kita sedang ditimpa ujian, diperangi, mendapatkan musibah yang sangat dahsyatnya. Ya, jadi hidup di Indonesia ini merupakan sebuah hikmah yang harus kita syukuri, meskipun memiliki berbagai macam kendala dan problematikanya, tetap harus kita syukuri. Kemudian setelah bersyukur mengucapkan alhamdulillah, langkah yang keempat, bacalah doa ini. Ya, baca doanya, atau nanti Anda bisa membaca maknanya saja, tidak apa-apa. Ya, doanya bagaimana? Allahumma ij'alni min ibadika syakirin warzuqni min fadlika rizqan mubarakan thayyiban yajri kama yajrin nahrul mutadaffiq la yanqati'u wa la yajifu. Amin ya rabbal alamin. Apa saudara-saudaraku makna dari doa ini? Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang senantiasa bersyukur dan menjadi penjemput rizkimu yang berkah. Limpahkan rizki yang mengalir deras seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu langkah yang kelima, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan penuh kehusukan. Ya, bayangkan setiap ayatnya yang dibaca menembus langit, mengetuk pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian langkah yang keenam, lanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Renungi, karena kita itu makhluk yang banyak dosanya. Kita itu manusia, insan, manusia yang penuh dengan nisyan, penuh dengan kelalaian. Jadi ucapkan istighfar, karena dosa-dosa kita sering menjadi penghalang datangnya rizki kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan, memberikan kelapangan dalam setiap kesempitan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar, hadis yang lurus. Ya, jangan diragukan lagi keutamaan dari hadis ini. Ya, istighfar, banyak-banyak istighfar, mengakui dosa dan kesalahan serta kehilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa itu. Ya, baik, silakan ditulis, dicatat. Jadi kunci dari amalan ini bukan hanya terletak pada jumlah bacaannya, tetapi pada ketulusan hati, keyakinan, dan penuh pengharapan kepada Allah. Serta tentu saja harus istiqomah di dalam mengamalkannya. Jika dilakukan dengan ikhlas, insya Allah dalam waktu yang singkat, bahkan dalam waktu yang tidak lama, Anda akan merasakan perubahan di dalam hidup Anda. Bukan hanya perubahan dalam hal materi, tetapi juga diberikan ketenangan hati, kelapangan dada, serta kemudahan di dalam segala macam urusan. Ingatlah saudara-saudaraku, rizki bukan hanya berupa uang, kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, sahabat-sahabat yang mendukung, memiliki hati yang tenang, kemudian hidup penuh keberkahan. Semua itu adalah rizki yang tidak ternilai. Ya, semoga amalan ini menjadi wasilah untuk membuka pintu rizki kita semua. Jangan pernah lelah untuk berdoa dan berusaha, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.